Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku di rumah, khususnya anak-anakku kelas 7 SMP dan pemirsa yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Salam jumpa bersama kami dalam program pembelajaran jarak jauh yang merupakan kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Cirebon dengan RCTP Langka Padane. Baik, sebelum Ibu mulai ke acara berikutnya, perkenalkan Ibu Ida Hamidah dan rekan Ibu Sri Umihani, kami dari SMP Negeri 11 Kota Cirebon. Baik anak-anak, hari ini kami akan menyampaikan materi IPA kelas 7 bab 3, yaitu klasifikasi materi dan perubahannya. Oke, sebelum ke klasifikasi materi dan perubahannya, ada beberapa hal yang yang akan dicapai oleh kalian dalam pembelajaran ini. Ada 6 tujuan pembelajaran yang akan kalian capai nantinya. Ke-6 pembelajaran tersebut adalah yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian zat atau materi. Yang kedua, peserta didik dapat mengelompokkan materi berdasarkan karakteristiknya. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri zat padat, cair, dan gas. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan perubahan wujud zat. Yang kelima, peserta didik dapat membedakan unsur, senyawa, dan campuran. Dan yang keenam, peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh unsur, senyawa, dan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah tujuan-tujuan pembelajaran yang akan kalian capai nantinya. Oke, Ya, lanjut Bu Umi. kita langsung masuk aja ke pokok bahasanya pokok ya, bahasanya, Bu Ida. betul. Nah, kalian tentu sering mendengar ya kalimat kata materi atau zat. Betul, Kira-kira Bu Umi. apa ya materi atau zat itu, Bu Oke, Ida? materi atau kita sering menyebutnya juga zat ya Zat, Bu Umi ya. betul sekali. Materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang atau memiliki volume ya Bu Umi. Ya betul sekali Oke. Bu Ida. Kalau kita perhatikan gambar-gambar pada tayangan layar televisi, Oke. apakah kesemua gambar itu termasuk ke dalam materi, Bu Ida? Oh iya betul. Di situ ada beberapa gambar Bu Umi. Yang pertama di situ kita lihat ada bumi, kemudian ada anak kecil ya yang sedang berjoget, Iya, betul. kemudian ada air kopi, Iya. kemudian di situ juga ada balon ya, Iya. dan masih banyak lagi tuh ada beberapa zat lagi. Iya betul. Iya. Bagaimana cara mengetahui zat-zat itu memiliki massa, Bu Ida? Oke, jadi apa namanya tuh Bu Umi, zat-zat tadi masuk ke dalam materi ya Materi, semuanya. ah. Oke, semuanya itu adalah materi. Nah, untuk mengetahui bahwa materi tadi itu memiliki massa, caranya mudah Bu Umi. Kita timbang saja. Ditimbang Iya, ya? kita Oh iya, ukur benar aja ya sekali. dengan menggunakan timbangan. Timbangan, tentunya. ya. Contohnya gini Bu Umi, anak kecil tadi biasanya tuh setiap bulan ditimbang. Di posyandu ya? Di Bu Ida? posyandu, Iya, betul. Ketika ditimbang itu kan ada, oh iya nih beratnya Iya, katanya ya. betul. Orang ada hasilnya ya? betul, ada hasilnya, beratnya katanya ya 10 kilogram. 10 kilogram. Nah, kalau dari materi sebelumnya, kilogram itu adalah satuan dari massa ya, Bu Ida? Massa. Jadi bukan berat Bukan berat sebetulnya ya, sebenarnya. yang ditimbang itu adalah Massa. massanya. Iya. Karena di situ tadi satuannya adalah kilogram. Jadi jangan salah ya, ternyata beda antara berat dengan massa. Kalau ya. berat itu satuannya Newton ya, Bu Ida? Betul, Perlu diingat betul, itu betul, ya. betul, iya. Nah, ciri materi yang selanjutnya yaitu menempati ruangan ya. Oke, Kita yang bisa menempati dilihat ruangan. pada gambar kopi di dalam Iya, cangkir kopi itu ya. di dalam cangkir. Berarti Iya. si kopi tadi menempati ruangan yang ada di dalam cangkir. Nah, Jadi sekarang- ruangannya cangkir ya Bu ya? Betul, Oke, ruangannya oke, adalah iya. cangkir. Nah, sekarang bagaimana dengan udara yang ada di dalam balon, Bu Ida? Oke, di sini udaranya ya bukan balonnya. Udaranya. Udara itu juga sama Bu Umi, termasuk materi ya. Nah, untuk membuktikan bahwa udara yang ada di dalam balon ini materi ya, berarti ada dua kan tadi syaratnya, Ya. memiliki massa. Massa. Bagaimana caranya untuk membuktikannya? Misalnya boleh kalian lihat kalau punya balon di rumah, kalian timbang balon yang sebelum ditiup
dan dalamnya setelah ditiup. Ya. Atau gini aja deh, kita suka berenang Berenang pakai pakai pelampung ya. pelampung. Iya, betul Iya. sekali Bu Ida. Kalau ingin membuktikan pelampung yang belum diisi udara dengan pelampung yang sudah diisi udara ternyata memiliki Massa yang berbeda. massa yang Lebih berat berbeda. yang sudah ditiup ya Iya, Bu Ida. karena di situ ada ada massa pelampung dari plus balonnya. udara. Oh iya, pelampungnya dan udara. Iya betul. Nah, ciri dari menempati ruangannya di situ kita lihat ya, balonnya itu bentuknya bulat. Iya, bentuknya Oh, berarti si udara tadi menempati ruangan yang berada di dalam balon. Balon, betul. Iya, kita lanjut, Bu Ida. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kita bahas klasifikasi zat atau pengelompokan zat. Iya. Zat dibedakan menjadi dua, yaitu Betul. pengelompokan zat berdasarkan wujudnya dan pengelompokan zat berdasarkan komposisi kimianya. Betul. Berdasarkan ya. wujudnya, zat dibedakan menjadi tiga, yaitu ada zat yang berwujud padat, Oke. zat yang berwujud cair, dan zat yang berwujud gas. Oke, sedangkan berdasarkan komposisinya atau susunannya ya, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zat tunggal dan yang kedua adalah campuran. Nah, kita lihat di sini contoh-contohnya ya. Contohnya. Di situ ada gambar kayu. Betul, ada Kayu itu merupakan contoh zat yang berwujud padat. Betul. Nah, terus yang kedua itu ada gambar air. Air itu merupakan contoh zat yang berwujud cair. Iya. Dan ada udara di dalam balon. Ini merupakan contoh zat yang berwujud gas. Betul. Sedangkan untuk contoh dari zat tunggal dan campuran, di situ senyawanya adalah air ya. Ya. Kemudian contoh campurannya adalah di situ ada air Air susu. susu. Iya, Ya. betul sekali, Bu Ida. Oke, kita lanjut, Nah, Bu Mi. Sekarang kita klasifikasi zat berdasarkan wujudnya. Oke. Tadi masih ingat ya, wujud zat dibedakan menjadi tiga, Tiga. yaitu ada zat padat, ada zat cair, dan ada gas. Oke. Nah, kira-kira gambar apa ya Bu Ida ini? Ya, kalau saya perhatikan itu ada bulat-bulat ya, Bu Mi, ya. Bulatan-bulatan itu gambar apa ya? Bulatan-bulatan itu ya, ternyata itu adalah partikel. Partikel. Oh iya, benar partikel sekali. ya. Jadi Dan partikel partikel itu adalah bagian Iya. terkecil yang menyusun suatu zat. atau bagian terkecil dari materi. Iya, itu betul namanya sekali. partikel. Kalau kita perhatikan, Ya. ketiga partikel ini berbeda-beda ya, Bu Ida? Iya, berbeda banget. Berbeda-beda. Itu nampak sekali dari gambar perbedaannya. Perbedaannya ya. Nampak Ternyata sekali perbedaannya. susunan dari partikel ini dia akan menentukan sifat-sifat dari zat-zat. Iya, Bu Ida. betul banget. Coba kita bandingkan yang pertama, Bu Ida, Oke, zat pertama. padat. Zat padat itu bagaimana Kita ya, lihat. Bu Ida, susunan partikelnya? Coba perhatikan ya anak-anak di rumah, susunan partikelnya itu sangat rapat ya, dan susunannya juga teratur. Jadi rapat dan teratur di situ. Beda ya? Betul, beda. Di situ apakah partikelnya bisa bergerak untuk zat padat, Bu Ida? Oke, karena dia terlalu padat sehingga partikel itu susah bergerak ya. Oh, Jadi kalau tadi iya. ada di gambar itu ada pergerakan Ya, hanya bergetar bergetar ya, saja. atau berputar-putar pada betul, tempatnya. betul, Ya. hanya bergetar. Kita lihat zat cair. Iya. Kalau zat cair di situ susunan partikelnya agak renggang ya, agak renggang, Bu, berjauhan. agak berjauhan, beda dengan Ya. yang padat ya, agak berjauhan. Dan susunannya juga tidak teratur, Bu Ida. Betul, Sehingga tidak atau ya, bergerak. Iya, Ya. betul. Bagaimana dengan gas, Bu Ida? Nah, kita bandingkan sekarang yang ketiga, Bu Umi, dengan gas cair apalagi yang padat. Kita lihat di situ susunan partikelnya sangat renggang sekali, Ya. sangat berjauhan sekali, Sangat berjauhan, dan ya. yang teratur. Tidak teratur. Iya, Betul tidak sekali, Bu teratur. Ida. Dan gerakannya juga bebas ya, Iya, leluasa dia leluasa, bergeraknya lebih ya. bebas. Gas, sifat hanya bisa bergetar. Di sini antar partikel itu terdapat gaya tarik menarik, Bu Ida. Iya, Atau betul. biasa juga disebutnya itu ikatan antar partikel. ikatan antar Iya. partikel. Ternyata ikatan antar partikel ini dia tergantung pada jarak antar partikelnya, Bu Ida. Betul. Jadi kalau jaraknya berdekatan, Iya. maka ikatan partikelnya kuat. betul. Semakin berjauhan, maka ikatan partikelnya akan semakin lemah. lemah. Kalau dari Oke. gambar ini kita bisa lihat ya, Bu Ida Ya, ya. Yang nah. paling kuat itu kira-kira siapa ya? Iya, yang itu, Bu Umi, yang ini ya, yang pertama ya.
Karena berdekatan ya Bu ya? Iya, betul. Sangat kuat. Nah, Betul sekali. berdasarkan penjelasan tadi ya yang sudah diungkapkan oleh Bu Umis tadi, Iya, betul. bisa kita ambil kesimpulan bahwa benda yang berwujud zat itu memiliki bentuk dan volume. Misalkan Ibu lagi pegang pointer nih. Pointer ini merupakan zat padat ya Bu Ida. Betul. Ya. Ini kalau kita letakkan dimanapun ya, misalkan di atas meja, bentuknya tetap Akan seperti ini. tetap seperti itu. Dan ya. volumenya juga tetap seperti ini. Betul. Ya, tadi karena disebabkan oleh tadi partikelnya tidak bisa bergerak. Iya, betul. Jadi menyebabkan bentuk dan volumenya tetap. Berikutnya Kita Bu lihat Mi, zat cair. Yang kedua. Tadi zat cair susunan partikelnya agak berjauhan ya, atau biasa disebut renggang dan tidak teratur. Partikelnya dapat bergerak. Partikelnya itu kurang kuat. Jadi kalau dibandingkan antara zat padat dan zat cair ini kurang kuat Bu Ida. Betul. Nah, Zat yang tadi bisa disimpulkan ya berbeda dengan zat padat. Jadi kalau zat cair ini memiliki bentuk yang berubah, bentuknya itu berubah. Jadi mengikuti apa wadah ya, yang dia menurut tempati, wadah. tetapi jangan lupa berbeda dengan ya, kita pindahkan ke mangkok ya Bu Ida. Iya, maka bentuknya akan mengikuti bentuk Mangkok. Oke, bentuk mangkok. Tapi volumenya sama nggak ya Bu Ida? Volumenya tetap Sama ya? Iya. Kalau dari mangkok kita pindahkan lagi ke gelas, Betul. jumlah airnya sama. Ya, betul sekali. Oke, Bu Ida. berikutnya Bumi yang gas. Gas ya. Susunan partikelnya sangat berjauhan dan tidak teratur. Partikelnya dapat bergerak bebas. Gaya tarik menarik antar partikelnya sangat lemah atau bahkan dianggap tidak ada gaya tarik menariknya ya. Nah, hal ini menyebabkan Oke, jadi kesimpulan dari atau berdasarkan sifat-sifat tadi, zat yang berwujud gas tadi ya, volumenya atau bentuknya dulu deh, bentuknya akan mudah sekali berubah dan volumenya apalagi mudah sekali berubah. Contohnya ya, Bumi. betul. Contohnya misalkan kita meniup balon ya. Ya, meniup balon. Apabila kita meniup balon, itu maka bentuknya itu bentuknya panjang, panjang bentuknya. panjang. Udaranya. Kalau bentuknya bulat, ikut bulat Bu Ida. iya, ikut bulat. betul. Si balon tadi bocor, maka udara dari balon itu akan keluar Iya, cepat dan keluar, langsung memenuhi ruangan yang ada di sekitarnya Iya, ya. betul sekali. Karena tadi ya, ikatannya itu sangat lemah. Betul, sangat Dan lemah. partikelnya perubahan wujud zat, ya. Diingat lagi, ini juga materi SD sebenarnya karena pengaruh dari kalor. Masih Betul. ingat dong kalor? Panas. Panas, betul sekali Bu Ida. Panas. Iya, Kalor betul. atau panas? Kalor itu panas ya. Coba kita lihat Bu Ida. Energi ya. Di situ kalian lihat di dalam gambar ya, di dalam monitor, di situ ada yang berwarna merah itu menunjukkan padat ke zat cair atau peristiwanya namanya mencair Atau istilah Contohnya, lainnya itu atau melebur. melebur. Boleh, melebur. mencair boleh, melebur juga boleh. Punya es batu, ya. Kemudian kalian taruh di tempat yang terbuka, maka dalam beberapa waktu Iya, betul. atau air yang tadinya padat akan berubah menjadi Iya. cair ya Bu Karena Umi. dia menerima Iya. Yang kedua, kita lihat yang kedua, perubahan wujud dari zat yang berwujud cair ke, nah peristiwanya kita sebut sebagai menguap atau penguapan ya Bu Iya, Umi. betul Oke, sekali. contohnya gini, melebur tadi, kemudian kita panaskan, ya kita panaskan, maka air yang panas tadi naikkan suhunya ya, Iya, betul maka sekali. dia akan berubah wujudnya dan kalau kita sampai lupa
sampai habis hilang. ya. Iya, Nah, sampai airnya habis. sampai habis. Kemana Iya. perginya itu, Bu Ida? Sebetulnya mengugas yang kita sebut sebagai uap, Uap air. air. Betul Oke, sekali. yang berikutnya adalah perubahan gas ya. Dari padat ke gas. Gini, kalian mungkin pernah menyimpan kapur barus atau menyimpan Kamper. kamper ya, kamper di Karbol dalam ya. lemari, betul, kamper dalam lemari. Begitu minggu depan kalian buka, loh kok tinggal sedikit. Membeku, yaitu perubahan wujud dari cair menjadi padat. Ya, ini contohnya kalau bikin es batu beda. Air disimpan di dalam freezer. Ya. Ayo, Oke. Bida. Jangan kemana-mana anak-anakku yang ada di rumah, tetap pada program pendidikan pembelajaran jarak jauh kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTP Langka Padane. Akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa dan anak-anakku sekalian, kembali lagi dalam program pembelajaran jarak jauh kerjasama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTV Langka Padane. Kita lanjut lagi ya ke materi Oke, ya. kita lanjut Bu Umi. Nah, di sini perubahan wujud dari gas ke cair. Ini disebut peristiwa mengembun. Ya, ini contohnya bisa kalian lihat kalau pagi hari ya, Bu Ida. Betul, Nah, betul. kalau pagi hari kita jalan-jalan di kebun itu Di situ ada di daunnya itu daun-daunnya ada titik-titik titik-titik embun. air ya. Ya, atau titik-titik air. Itu awalnya dari uap air ya ketika siang hari, yang berubah. ketika malam hari suhunya turun, iya. sehingga berubah menjadi cair, berubah menjadi air. Atau ya. itu Bu Umi kalau kita minum, kalau kita minum di dalam gelas di dalam gelas. Di situ akan muncul embun-embun ya. Embun. di Jadi bukan luar gelasnya bocor gelasnya. ya. Itu bukan gelasnya Iya, bocor betul, tapi beda. tadi ada perubahan ada. wujud dari uap air yang ada di sekitar gelas ya Bu. Iya, betul sekali, Wida. Nah, terus selanjutnya perubahan dari gas ke padat. Ini disebut dengan peristiwa mengkristal atau ada istilah lainnya itu menghablur atau ada juga menyebutnya deposisi ya. Betul. Nah, contohnya ini kamu bisa temui pada freezer. Di situ biasanya kamu bisa ada bunga es ya, Wida, di atas freezernya tuh. Ternyata itu adalah hasil proses mengkristal ya. Betul. Dari keenam perubahan wujud ini kita bisa simpulkan bahwa perubahan wujud dibagi menjadi dua. Iya, ada Yaitu yang memerlukan ya Bumi. memerlukan atau, kalor, memerlukan atau menyerap kalor. Iya. Itu biasanya Menyerap dengan kalor. cara Iya, dipanaskan. betul, dipanaskan. Dan sebaliknya, apa aja Bu? ya Bu Ida? Iya, yang kita memerlukan lihat kalor tadi tuh. yang tanda panah Tanda merah, panah merah tadi ya. yang sudah kita sebutkan Iya, ya Bu iya. ya. Dan satunya lagi adalah Yang melepaskan Iya, kalor, yang yaitu melepaskan dengan kalor. cara didinginkan. Didinginkan. Yang bisa kalian lihat ya, yang bertanda panah hijau. hijau. Jadi itu ya anak-anak perubahan-perubahan wujud yang terjadi pada suatu benda. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi Klasifikasi materi materi. berdasarkan komposisi Komposisi. kimianya. Di sini materi dibagi menjadi dua, yaitu ada zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Sedangkan campuran dibagi menjadi dua, ya, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen yang biasa kita sebut dengan larutan dan campuran heterogen ada dua, koloid dan suspensi. Betul sekali. Oke. Nah, kira-kira gambar apa nih? Waduh. Tahu nggak? Iya, kayaknya itu saya tahu deh Bu Umi. Ini Pasti pernah lihat ikon, semua ya. ikon ibu kota Jakarta deh. Indonesia ya, Monas, Jakarta, Monas. Monas. Iya. Ada ciri khasnya tuh di atasnya tuh Bu Ida. Oh iya, itu gambar Lidah apa? api. Iya, lidah api yang terbuat dari emas murni emas ya Bu Umi ya? murni, Emas, betul. Kira-kira emas murni itu termasuk materi apa ya Bu Ida ya? Itu masuk ke dalam zat tunggal. Zat tunggal atau campuran? Iya. Zat tunggal, Bu Zat Umi. tunggal. Zat tunggal. Nah, kira-kira apa sih zat tunggal? Kita lihat Oke. ya, tayangan berikut ya.
Zat tunggal ini adalah materi yang memiliki susunan partikel yang tidak mudah dirubah dan memiliki komposisi yang tetap. Zat tunggal dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Nah, kita masuk ke unsur ya, Bida ya. Unsur ini adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Nah, ada partikelnya tuh Bu Umi, Ya, ada partikel betul. terkecilnya Partikel yang kita terkecilnya. sebut sebagai Atom. atom. Ya, jadi atom, sekarang kalian tahu ya bahwa atom itu adalah bagian terkecil dari suatu unsur. Contohnya, Nah, itu ini emasnya nongol. emas. Iya. Berarti emas tadi benar ya Bu Ida, termasuk zat tunggal. Iya. Jadi kalau misalkan emas ini kita potong-potong Bu Ida, sampai kecil. Emas ya. Ada zat lain nggak Bu Ida? Nggak ada, Nggak nggak bisa, tetap tetap emas emas. ya Bu Ida ya. Iya, Berarti iya. emas ini termasuk ke dalam unsur. Unsur. Jadi kalau tadi zat tunggal, tapi zat tunggalnya adalah zat tunggal unsur ya Bu Umi. Betul sekali. Nah, sekarang masuk ke jenis-jenis unsur. Ini dibedakan menjadi berdasarkan asalnya. Oke. Ada unsur alami dan ada unsur buatan. Kira-kira apa ya unsur alami ya Bu Ida? Oke, unsur alami adalah unsur yang memang sudah ditemukan di alam, yang sudah tersedia di alam. Sedangkan unsur buatan adalah unsur yang memang sengaja dibuat oleh para ahli yang dipergunakan untuk kebutuhan atau untuk kepentingan manusia yang ada di dunia Iya, ini. betul Bu. sekali, Bu Ida. Nah, kalau berdasarkan sifatnya, unsur dibedakan menjadi 3, yaitu ada unsur logam, ada unsur semi logam, dan unsur non logam. Kita bisa dilihat di sini sifat-sifatnya, perbedaan antara unsur logam, non logam, dan semi logam. Unsur logam terlebih dahulu, pada umumnya berwujud padat, kecuali raksa. Ya, kalau raksa itu logam yang berwujud cair. Warnanya mengkilap. Dia bersifat konduktor. Betul. Masih ingat dong apa itu konduktor? Ya, konduktor adalah bahwa zat itu ya mampu menghantarkan listrik bumi Iya, atau betul. menghantarkan panas. Panas, Jadi kalau ya. misalnya kalian pegang besi ya, kemudian ujung besinya itu dipanaskan, maka akan merambat panasnya sehingga tangan yang kita memegang besi di ujung Ya, itu betul akan sekali. itu Terasa panas ya. Iya, Ah, akan terasa betul. panas. Selain itu, logam juga dapat ditempah. Artinya dapat dirubah bentuknya Betul, menjadi dapat dirubah. benda-benda lain. Contohnya emas. Emas tadi unsur logam ya. Iya. Dibikin perhiasan. Bikin Gitu, perhiasan. seperti cincin, gelang dan lain sebagainya. Iya, betul banget. Contohnya bisa kita lihat ya seperti besi, tembaga, perak dan lain-lain. Oke, sedangkan kalau non Non-logam, logam, bumi ya. itu adalah suatu benda ya yang berwujud padat, ada juga yang cair, ada juga yang gas. Iya, betul Kemudian sekali. tidak mengkilap seperti logam. Iya. Nah, kebalikannya kalau non logam ini isolator dia Bu Umi. Isolator, berarti kebalikannya konduktor ya. Jadi tidak bisa Tidak menghantarkan tidak bisa menghantarkan panas, Panas atau atau listrik, betul. Sifat yang ketiga adalah rapuh Bu Umi. Iya, Yang betul. keempat ya, yang Yang keempat keempat. rapuh. Artinya kalau misalnya Ditempa ya. ditempa atau dipukul ya, atau Uh-uh. dipukul maka akan hancur. Iya, Nah, akan biasanya ini hancur, yang berwujud betul. padat ya, Bu Ida ya. Iya, Nah, khusus betul yang sekali. Nah, contohnya adalah oksigen atau ada lagi Karbon karbon dan belerang. belerang. Betul. Nah, untuk metaloid atau semi logam, ini sifatnya berada di antara unsur logam dan non logam. Non-logam. Jadi biasanya pada suhu tinggi dia bersifat sebagai logam, Bu Ida. Betul, Jadi betul. sifatnya itu konduktor. Betul. Tetapi pada suhu rendah dia bersifat sebagai non logam. Berarti dia bersifat isolator. Isolator, Contohnya di ya. sini adalah silikon, germanium dan boron. boron. Kita lanjut. Kita lanjut. Nah, Wah, itu gambar ada apa ya ini ya? gambar tabel periodik Tabel unsur periodik bumi. unsur, atau biasa disebut juga sistem periodik Periodik unsur. unsur. Ya. Nah, di dalam sistem periodik unsur itu di situ sudah tercantum ada kurang lebih yang ada di dalam nih Bu Umi ada kurang lebih 103 ya. Walaupun sebetulnya sudah lebih dari 103, bahkan mungkin akan bertambah terus ya. Iya, betul. Kalau Iya. sampai saat ini tuh ada sekitar 118 Iya, benda yang akan sudah 100, teridentifikasi. iya, dan tidak menutup kemungkinan Terus akan bertambah. Nah, di dalam susunan periodik unsur tadi itu akan memuat bukan logam ya, unsur ya. Unsur-unsur Ada ya. yang logamnya, ada yang non logamnya, kemudian ada unsur yang cairnya, Yang cair, ada yang gasnya, alami dan ada yang buatan. ada yang alami dan ada yang buatan. Nah, Betul. kalau kita Bu Umi. perhatikan di sistem periodik unsur ini, Bu Ida, ya, berwarna-warni ya. berwarna-warni. Iya betul. Ternyata warna-warna ini ada artinya, Bu Ida. Oh, Kalau iya, kita iya. perhatikan ya,
ada yang berwarna biru ya atau hijau telur ya itu ya. ya. Ini menunjukkan bahwa dia bersifat padat Bu Ida. Padat. Asalnya iya. dari unsur alami ya. Yang berwarna orange. Yang di pojok Bu Umi, yang Oh di iya, pojok. di Iya, pojok yang di berwarna pojok, orange ya. Ini menunjukkan bahwa wujudnya gas. Iya. Asalnya berupa unsur alami Betul. ya. Kemudian yang, Yang berwarna kuning. kuning ya. Berwarna kuning ini menunjukkan unsur alami yang berwujud cair. Iya, ada satu, Satu lagi Bu yang Umi. berwarna pink ya, Bu pink, Ida ya. yang berwarna pink. Nah, yang berwarna pink ini menunjukkan unsur-unsur buatan. Oke, Ya. nah. Nah, lumayan banyak ya unsur-unsur ya Bu Ida ya. Banyak sekali Sehingga ya. untuk memudahkan Dibikin. dalam mempelajari dan mengenali unsur-unsur tadi, maka perlu Dibikin adanya ya. penulisan Lambang unsur. Oke, jadi Betul untuk memudahkan sekali. tadi harus ada Iya. dituliskan Ditulis lambangnya lambang ya. unsur ya Bu Ya, Ida. fungsinya satu adalah untuk memudahkan kita mempelajarinya, Iya. untuk juga memudahkan dalam menuliskannya, Iya, ya betul Bu Umi ya. sekali. Dan memudahkan juga untuk mengingatnya Bu Umi. Iya. Maka lambang unsurnya ini setiap waktu akan ada perubahan. Iya, ini ada mengalami sempat beberapa kali perubahan Iya, ya. Yang iya. pertama ini ada Oke, kita lihat penulisan lambang unsur pada zaman alkimia, yaitu sekitar tahun 2 sampai 7 Masehi ya. Kalau kita lihat di sini digambarkan dengan simbol-simbol atau gambar-gambar Bu Ida. Iya. Nah, di sini ada kelemahannya Bu Ida. Betul. Kalau unsurnya semakin banyak, kira-kira susah nggak ngingetnya? Susah, Kalau lambangnya seperti di ini. samping susah Bu Umi, apalagi kalau kita sudah reaksi kimia Kimia, yang menghasilkan materi ya yang berupa senyawa, itu bagaimana kita menuliskannya? Iya, betul. Karena di situ adanya lambang-lambang yang Iya. sangat banyak. Ya, sehingga usulan dari zaman alkimia ini dianggap kurang praktis ya Bu Kurang Ida. praktis. Harus disempurnakan lagi. Disempurnakan Ya, lagi. Disempurnakan lagi. Oke. Berikutnya ya Bu Umi, penyempurnaannya ini oleh John Dalton ya, yang masih sama tapi lambangnya itu dengan lingkaran. Iya, lingkaran yang di dalamnya itu ada gambar yang Ada- berbeda-beda. Jadi yang betul, membedakannya gambar itu atau- gambar di dalam lingkarannya ya betul. Bu Ida. Bisa gambar, ada juga yang huruf ya Bu Umi. Oh, bukan huruf abjad ya. Iya. Tapi ternyata kurang praktis juga Bu Ida. Kurang praktis. Ketika reaksi kimia, menuliskan reaksi kimia masih Betul. tetap susah digunakan. Betul. Nah, ini penyempurnaan yang terakhir Yang berikutnya yaitu ada penulisan lambang unsur Berzelius, yaitu seorang ilmuwan dari Swedia Bu Ida. Nah, menurut Berzelius, unsur itu dilambangkan dengan huruf Bu Ida. Ya, Kalau huruf betul. semuanya pasti tahu ya. Dari A sampai Dari Z. A sampai Z ya. Di mana nama unsur ini diambil dari bahasa Latin Betul. ya. Di sini nanti ada dua macam penulisan ya. Ada yang menggunakan satu huruf, ada yang menggunakan dua huruf. Nah, untuk yang satu huruf, maka lambang unsur tadi ditulis dengan menggunakan huruf kapital yang diambil dari huruf depan nama Latin. Betul. Untuk yang dua huruf, huruf pertama ditulis kapital dan huruf kedua ditulis dengan huruf kecil. Kecil. Iya. Betul. Huruf pertama diambil dari huruf depan nama Latin, huruf kedua diambil dari huruf kedua atau salah satu huruf khas dari nama Latin tersebut. Kita lihat contohnya ya Bu Ida. Oke, kita lihat contohnya nih anak-anak di rumah. Kita perhatikan contohnya. Ini ada beberapa unsur yang kalian lihat ya. Ibu ambil contoh 3 saja. 3 aja ya, yang berawalan H ya Yang Bu Ida. kebetulan awalannya adalah sama. Ya, helium, kemudian hidrogen, dan ya. raksa. Ini helium atau hidrogen dulu deh, hidrogen ya, kemudian helium dan raksa. Iya, betul sekali. Ketiga unsur ini memiliki nama atau huruf depan yang sama. Satu, kita ambil dari latinnya hidrogenium. Maka lambangnya adalah kita ambil dari huruf pertamanya Iya, yaitu betul. huruf H dan lambangnya adalah H saja. Jangan lupa ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Kemudian contoh yang kedua, sama depannya adalah H, tetapi di sini adalah helium. Maka untuk penulisan lambang unsurnya Ya. tetap diambil pada huruf pertama dengan huruf kapital, diikuti oleh huruf berikutnya. Dalam hal ini huruf yang Kedua ya, Bu Ida. Dan yang ketiga, hidragirum. Ya, jadi hidragirum itu adalah nama latinnya Dari raksa ya. dari raksa atau merkuri, Merkuri, sesuai betul. dengan yang menelitinya Iya, ya, Bu Umi iya, ya, iya. Merkuri, Freddie Merkuri. Nah, di sini hidrogenium
tidak lagi huruf yang kedua ya, tetapi tetap huruf yang pertama dengan huruf kapital, dengan huruf besar dan diikuti oleh huruf berikutnya ya. Dan G ini adalah merupakan khas dari unsur salah satu huruf khasnya ya. Tadi hidrogenium ya, atau raksa tadi. Hidragirum atau raksa tadi. Nah, kita sekarang lanjut ke senyawa ya Bu Ida. Ya, jadi senyawa ini adalah zat yang tersusun oleh dua unsur atau lebih dan dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui suatu reaksi kimia. Iya, sama Bu Umi, ada bagian terkecilnya, ada partikel terkecilnya, dan yang partikelnya itu kita sebut molekul. Ya, nah, di sini Bu Ida, senyawa ini termasuknya zat tunggal ya Bu Ida? Iya, betul. Padahal dia tersusunnya oleh kenapa dia bisa disebut sebagai zat tunggal Bu Ida? Oke, karena tadi Bu Umi di situ ada bahwa penyusunannya itu melalui suatu reaksi kimia. Betul sekali. Maka masuk ke dalam zat tunggal ya, dimana kalau ada reaksi kimia itu akan dihasilkan zat yang sifatnya baru ya Bu Ida ya, yang tidak sama ya. Jadi unsur-unsur penyusunnya itu sudah tidak terlihat lagi ya Bu Ida ya. Oke, coba kita lihat contohnya garam dapur ya. Garam dapur ini tersusun dari unsur natrium dan klorin ya. Seperti kita tahu, natrium ini berwujud padat dan klorin ini berwujud gas ya Bu Ida ya. Iya, betul. Tapi ketika dia bergabung melalui reaksi kimia, maka dihasilkan zat baru yaitu garam dapur yang sifatnya tentu berbeda antara natrium dan air ya Bu Ida. Yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari ya, air atau yang rumus kimianya adalah H2O. Nah, air ini tersusun dari hidrogen dan oksigen yang bersatu melalui reaksi elektrolisa. Iya, kita lanjut aja senyawa Bu Ida. Oke, kita campuran lanjut. Berikutnya adalah ini contoh-contohnya ya. Oke, kita langsung lanjut ke campuran Bu Ida. Jadi campuran ini gabungan dari dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya Bu Ida. Jadi zat asalnya masih ada. Masih ada, masih terlihat Bu Ida. Masih terlihat. Karena dia tidak melalui reaksi kimia. Nanti campuran ini bisa terbentuk dari gabungan unsur dengan unsur, senyawa dengan senyawa, ataupun senyawa dengan unsur. Kita lihat bisa contohnya ya Bu Ida. Nah, di situ contohnya yang pertama ada air dengan minyak, ya. Kemudian yang kedua ada air dengan kopi, kemudian dan ada baja. Ya, kita lanjut aja ya. Oke, kita lanjut saja deh. Campuran dibagi menjadi dua ya Bu Ida. Betul. Yang pertama di situ ada campuran homogen, ya, atau yang kita sebut dengan larutan Bu Umi. Iya betul. Apa itu campuran homogen? Oke, campuran yang setiap zatnya itu tidak bisa dibedakan, ya, tidak bisa dipisahkan. Jadi sudah sangat menyatu. Jadi kalau misalnya di situ ada larutan gula ya, betul. Mana gula, mana air itu sudah tidak bisa dibedakan. Ya, betul. Kemudian ada campuran heterogen. Jadi campuran heterogen ini campuran yang tidak sama rata Bu Ida. Jadi dia masih dapat dibedakan antara zat yang satu dengan zat yang lain. Di sini ada koloid dan suspensi. Ya, untuk contoh-contoh. Nah demikian ya. Untuk mengetes untuk mengukur daya ini ya, daya tangkap kalian dari penjelasan materi yang kami sampaikan tadi, kalian bisa mengerjakan link soal yang ditampilkan pada layar nanti, ataupun bisa di-share melalui grup WhatsApp ya Bu Ida. Nanti ada guru-guru yang pengajarnya ya, guru mapelnya akan menge-share linknya. Iya, betul sekali. Dan sampai di sini ya, tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa juga untuk tetap semangat dan tetap sampai jumpa pada program pembelajaran jarak jauh bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon yang bekerjasama dengan Radar Cirebon Televisi Langka Padane. Sekian.